pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Rosemary Simanjuntak, NPM 19143705007, kelas KJK Regular 2 Kalester 3 3A. Saya akan menjelaskan mengenai materi digital forensik. Apa itu digital forensik? Digital forensik ialah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal. Digital forensik ini dapat ditemukan pada komputer dan media penyimpanan digital lainnya. Forensik merupakan sebuah proses ilmiah yang dapat mencakup, mengumpulkan, dan menganalisis suatu kasus. Tujuan dari forensik adalah untuk menyebarkan keadaan sekarang ini. Istilahnya, catatan digital forensik bisa mencakup di media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, dan DRAM. Fungsi dari digital forensik untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif. Ada satu contoh kasus digital forensik di Indonesia, yaitu pencurian data pribadi melalui phishing. Apa itu phishing? Phishing merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencuri data korban, seperti user ID, password, dan lain-lainnya. Hacker akan menyamarkan menggunakan forlogin atau situs palsu untuk memancing korban. Biasanya hacker menyebarkan link palsu melalui email atau melalui pesan pop-up yang menyatakan bahwa Anda memenangkan sebuah hadiah. Pelaku mengirimkan email dan mengarahkan Anda untuk mengisi data pribadi melalui situs palsu. Akibatnya, korban mengalami kerugian dengan nominal yang sangat besar. Ada 4 tahap digital forensik. Pertama, mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Kedua, memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Pengertiannya ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak yang tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak diakui di pengadilan. Ketiga, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu diekspor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak penyusutan. Antara lain, seperti yang telah melakukan, siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan. Penelitian bisa dilakukan pada data,
seperti alamat URL yang telah dikunjung, pesan email atau kumpulan alamat email. Keempat, presentasi. Presentasi dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Ada beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada saat presentasi. Pertama, tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran. Kedua, permasalahan apa yang terjadi. Ketiga, masa berlakunya analisa laporan. 4. Penemuan bukti yang berharga. Apakah forensik digital diperlukan? Ya, sangat diperlukan. Karena forensik digital diperlukan biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Apa pengertian dari triangle forensis? Triangle forensis merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Bila barang bukti ternyata relevan dengan kejadian, maka komputer bisa dibawa ke lab dan kemudian pelaku bisa segera ditahan tanpa menunggu lama. Bila ternyata barang bukti tidak relevan, maka barang bukti komputer tidak perlu dibawa ke lab atau dibiarkan saja di tempat kejadian. Legalitas seorang ahli digital forensik masih diragukan dikarenakan kurangnya aturan mengenai hak, kewajiban, standar pemeriksaan, serta syarat formil dan material dari hasil pemeriksaan, sehingga keabsahan suatu bukti yang telah melewati suatu proses digital forensik dapat dipastikan sebelum akhirnya digunakan dalam sidang pembuktian di pengadilan. Dikarenakan tidak jelasnya legalitas seorang ahli digital forensik, maka timbul banyaknya pertentangan mengenai keterangan yang diberikan seorang ahli digital forensik di depan persidangan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Praktek pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan paling umum adalah untuk mendukung atau menjaga asumsi kriminal dalam pengadilan pidana atau perdana. Forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta, seperti menyelidikkan kasus eksplorasi sifat dan dampak instruksi jaringan yang tidak sah. Pengusahaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut kemampuan teknis semata, tetapi juga terkait dengan bidang lainnya, seperti bidang hukum, forensik, image atau akuisisi dan analisa media digital, dan penyusunan laporan berdasarkan bukti dikumpulkan. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Akhir saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.